Piye anu Tom? Iki lagi Dados panitia banjir apa? ya kabar-kabare wae to ya Solo ya alhamdulillah aman. Ah, nggih. Nah iya ta. Niki sederek-sederek Jakarta niki dinten niki sami anu enten ke rembagan ajeng damel posko. Oh iya. Posko banjir. Posko nggih. Bantu sing do berpartisipasi. nggih. Nonton TV ki ya tulisane posko banjir ning poskone kuwi kebanjiran jenenge ya sepi. Ah jenenge posko banjir. Mesti banjir ya. Kebanjiran poskone. Nggih nggih. Lho niki unjuane niki diunjuk sik, Mak. Nggih, Anu, niki, Gong kalih sik Jaine rong anu. pedes tenan iki, top. Rada-rada ngantuk piar niki. Kenging jahe niki napa? Niki wau napa bar kelompok, Gong? Kok niki enten Pak Agus Salim nggih melu jahe barang niki lho. Nah, Bagus niku nggih puter-puter. Kok puter-puter niruan? Puter-puter yo mampir kene. oh, Ya karo ngrasake saiki beda cekelane. celane cacing. Oh, nggih. Dadi sok turing-turing barang niku to. Oh, nggih pun biasa. Melu Pak Bambang niku nggih turing niku. Oh iya Nah, nggih. padha. Kami turing, ya. Alhamdulillah. Syukur nggih. Mbah Kowo tawas jame tembah Kong. Anu ngliwate mriki wau. Nggih. Bar ngisak Pak. Oh, korban ngisak. Lah nggih. Ndek niku Pak Agus niki ngastos sendok. Nggo mijeti to. Nah niki mboten niki. Wah, Niki nggo sing gendu-gendu. Peta manusia apa? napa to niku? Oh, Etausia. tausia. Peta penata urat tubuh manusia. Nah, singkatan niku niku. Tausia. Niku murid nggih pun kuatah niku. Nggih. Alhamdulillah. Ayen dina niki, dalu niki napa niki kok eneng Niki anak okli buka niku lho Kong, niki anta 2 3 4. Iki kok dodolan MTA lho iki. Mboten niku Sekilas lho. Oh, nggih sekilas nyatan. Ya niki anta sing Ternyata dikersake. Anta niku jenengan Kong. Nah iya. panjenengan. Nah, nggih. Maju sedimen godah niki. Nggih, tapi saderenge kula tak Alhamdulillah. niki matur para napa pandemen acara utawi pendengar nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk kesempatan kali ini saya Janto bersama Mbah Kong, ada Tommy dan juga malam hari ini ada tamu kita. Meskipun beliau pernah hadir di acara wedangan dengan keahlian yang lain, namun untuk kali ini beliau adalah pengusaha kapsul cacing. Sebentar. Bagaimana? Harusnya walaupun tidak hadir. Ya, Beliau yang terhormat harus disebut. iya beliau itu Bapak RT. Yang kali ini nggak tahu ini ya memang situasinya memang agak mengkhawatirkan. Rapat darurat banjir. Betul. Mudah-mudahan beliau tidak ada di bantarannya tapi agak sudah minggir agak sedikit naik. Atau malah jadi koordinator wisata banjirnya turis-turis. Delok banjir. Ya itu mesti pinjem itu perahu karetnya SAR itu. Ya, begitu para pendengar Pak Agus Salim yang beliau beralamat di Jalan apa? Nilasari Baru. Ini tidak ada. Nilasari Baru, Gonilan Kartosuro, Sukoharjo. Agus Salim Sumudi. Perempatan Pondok Asalam UMS Nikong Milen. Oh perempatan toh? Apa kan? Pertigaan. Kuwi perempatan niku. Oh, Jalan Menco niku nggih. Nggih, jalan mencene perempatan. Oh, nggih rumah sekolah notok nggih lali-lali kula. Lati mangan ning kono barang. Ya, bagi para pendengar, beliau adalah pengusaha kapsul cacing, peternak cacing obat. Produsen kapsul cacing dulu mereknya Kaicing tapi sekarang
diganti dengan anta 234. Ya. Kalau di sini tak bisa berdiri, ini bisa dibuka. Nah, begini. Ini metode baru cara berpromosi ya. Ini sudah disiapkan mungkin sudah sejak 2 hari yang lalu sejak saya telepon bagaimana cara mempersembahkan yang baik. Lah kayak mau ana kedandapan. Wah, iya, wah ini mungkin bisa berbagi untuk kepada saudara-saudara kita, Pak Agus, berkaitan usaha cacing. Ini sebenarnya tema cacing ini sendiri pun sudah pernah diangkat ya, Kung ya. Waktu Dulu ya? itu belum ada visualnya, tapi kita masih siaran di radio saja waktu itu. Ini Kung. Oh itu macam yang baru kelinting itu jadinya agak beda. Beliau adalah peternak cacing. Jenisnya apa, Pak? Agus. Jenisnya cacing itu namanya Lumbricus rubellus. Lumbricus rubellus. Jadi di dunia ini ada 4 jenis cacing. Yang di Indonesia terkenal itu 2, Lumbricus rubellus sama Lumbricus malatus. Nah, 2 inilah yang terkenal di Indonesia, cocok dengan iklim kita dan mudah diternak. Oleh niki mangan ndak wis gede Pak niki. Kok kurang kemandurun tok. Cantolane enggak. Oh, ngoten. Campur. Nggih. Nggih. Nggih, itu pripun? 4 cacing yang kondang cuma 2 ya. Ya, 4 cacing itu di dunia ini diindikasi paling tinggi mengandung zat-zat lumbrokinase yang mampu menservis atau melayani perbaikan darah manusia. Maka 4 ekor cacing di dunia ini dimanapun di dunia diternakkan. 4 jenis cacing. Ya, kalau ekor 4 nanti jenis. 4 Wah. ya itu ya. Kecilian ekor itu. Iya. Bahkan negara kita ini memberikan beasiswa. Ini mungkin perlu juga ditunjukkan biar di close up sama Mas Arifin ini. Cacingnya yang hidup yang mana bentuk cacing ya itu. Oh iya. Iya. Ini Mas maju aja diambil ini. Perlu dibringkal apakah sama dengan cacing-cacing yang lain atau para pendengar Anda juga bisa menyimak acara ini di mtatv.net ya. Iya. Nah, ini diternak diternak pakai bahan kertas. Jadi makanannya itu malah kertas. Seperti kertas koran ya, begitu. Ya, kertas koran, kertas apa-apa. Nah, makanannya itu yang ini yang saya peroleh ampas kelapa. Ampas kelapa. Ya, jadi kalau kita ambil, nah ini cacingnya ini kelihatan ini. Oh iya. Tidak jauh beda dengan cacing ya. Untuk mancing itu ya. Semua cacing sama. Bedanya kalau cacing ini diem. Jadi ini kalau kita ambil satu cacing, kita taruh di sini, itu cacingnya diam, tidak kemana-mana, diem saja di situ. Berbeda dengan cacing kita taruh langsung lari. Demikian pula ayam. Itu kalau ayam kampung kita itu diketak melayu kabeh. Nah, ayam luar itu diketak yang meneng ae. Itu kan karena ini kan dari luar negeri. Begitu. Aslinya ya dari Kanada, dari Afrika. Ini dibalikin sini lagi, Kong. Nanti tidak ngotor-ngotor. Kong, ya, Kong. Angkat, Kong. Jenengan wonten ta, Kong. Sabi ini Pak. Itu. Nah, ini produk yang masih mentah itu. belum diapa-apakan. Ya. Ini produk-produk yang sudah dikapsulkan. jadi. Loh, ini ada cacing kering nih. Ya. Kayak mbako apa? Nggih, ini cacing glondong ini biasanya dibeli oleh toko herbal. Oh, begitu. Nah, toko herbal nanti beli ini dicampur dengan bahan-bahan lain atau dibeli oleh para mahasiswa-mahasiswi. Contohnya UNS atau UMS Purwokerto, Madiun untuk penelitian. Oh, penelitian. Jadi setiap tahun negara itu memberi biaya kepada
fakultas untuk mengadakan penelitian cacing. Nah, kebetulan kami penyedianya. Juga memberikan biaya kepada Pak Agus mungkin? Enggak, hanya beli ininya saja. Sama berkunjung, Loh kan termasuk foto, ini, pelestari. Insya Allah. Iya, alhamdulillah. Sehingga ya hampir 8 tahun kami melayani mereka dalam iya. bidang cacing hidupnya, cacing gelondongnya, bubuknya, model kapsulnya. Lah, kemudian mereka memberi kami jasa bagaimana bikin kapsul, merawat cacingnya, bagaimana memasaknya, bagaimana mengolah supaya khasiat tinggi, bagaimana merawat sampai sekian bulan. Itu dari para dosen, dari para mahasiswa itu memberikan skripsinya kepada kami. Oh, gitu. Ya. Dan biasanya yang diteliti itu tentang apanya cacing? Biasanya itu setiap tahun itu berbeda, manfaatnya apa. Ya, contohnya di UNS itu kemarin terakhir itu 6 dokter koas itu ke rumah kami itu meneliti malah kotoran-kotoran cacing itu apakah masih bisa mengandung zat-zat yang untuk pembetulan kesehatan maksudnya ngoten. Ya, maksudnya gitu. Ya, saya enggak tahu juga kok ya seperti itu diteliti. Ya, karena saya nggak tahu ya, pokoknya ya ngambil ngambil medianya, ya boleh ngambil airnya. Selama ini kan saya kalau masak cacing 20 kilo gitu kan digodok, mau disaring, nah airnya kan dibuang. Itu diambil. Untuk apa? Airnya untuk apa? Ya saya buang, karena airnya memang nggak bermanfaat. Ya Pak, tapi ini bisa untuk pupuk. Nah, begitu. Diambil. Katanya untuk pupuk di Fakultas Pertanian di Madiun itu. Namanya Pak siapa itu yang saya sampai lupa itu. Itu ini untuk pupuk ini. Oh ya. Nah, saya juga tidak tahu, saya hanya melayani saja. Iya. Dan ini usaha ini sudah berlangsung mulai kapan? Usaha ini saya rintis mulai tahun 96. Sudah lama sekali. Menternaknya. Tetapi mengkapsulkannya itu baru 99. Ide sendiri atau mungkin ada yang ini bagus kalau diekstrak jadi waktu itu saya kebetulan tugas di penelitian di Unpad Bandung. Di sana itu ada pameran cacing oleh Pak Menteri ketika itu. Petugas waktu itu ada tugas penelitian, berarti seorang mahasiswa waktu itu dulu. Ya, saya di UI ketika itu. Itu lebih jelas. Terus ikut penelitian di sana kok. Saya kan ikut di AMDAL itu, terus tahu-tahu kok cacing ini bagus sekali ya, ketika ada konflik di atas, untuk apa cacing? Nah, maka kalau kita melihat di media-media itu banyak ditulis manfaat cacing, gunanya dan sebagainya gitu, untuk menghancurkan sampah di negara-negara luar. Iya itu. Saya mesti ngerti apa kok mangkon. Oh iya. Kok cacing. SC sarjana cacing. Oh iya. Lah nek di tukang becak UMS itu terkenalnya Pak Agus Cacing. Semua tukang becak tahu itu. Mau kemana Pak Agus Cacing? Nggih, wis tekan. Gitu ya. Karena taunya Pak Agus Cacing, ya wis yang memang julukannya gitu. Iya. Kemudian ini orang tidak banyak mengenal tentang dunia percacingan, cara memeliharanya ini. Karena yang tahu ada beberapa orang yang paham kalau cacing berguna untuk pengobatan misalnya. Di antaranya tipes kalau tidak salah ya. Iya. Demam khususnya itu. Nah, itu awalnya bagaimana cara memelihara cacing ini? Kalau memelihara cacing itu sesungguhnya sangat mudah. Mudah sekali, bahkan sangat mudahnya itu kita tinggal cari dus-dus bekas itu, kita peros, kita rendam, kita peros, taruh tas kresek, kasih bibit cacing, pure, candal ke tembok. Sudah jadi banyak. Kok candal ke tembok maksudnya dimasukkan dalam kresek itu sudah jadi? Taruh di mana gitu. Gampangnya candal ke tembok, kayak paku gitu. Nanti kasih air dikit, sudah. Nanti seminggu udah bertelur, beranak. 2 bulan udah jadi banyak. Nanti setelah
5 hari kok entek anune apanya itu kardusnya yang basah, rendam kardus lagi, peres lagi, taruh situ lagi. Lama-lama jadi gede. Nah, cacingnya banyak. Begitu. Mudah lagi pakai jerami. Mudah lagi pakai apa ya yang gampang-gampang itu ya daun-daun kering itu bisa juga. Atau pakai ampas tahu bisa juga. Ampas kelapa. Ampas kelapa. Sekarang kan di pasar-pasar itu banyak kelapa. Maka saya sekarang makanannya sekarang kelapa karena di pasar banyak apa itu yang membuat santan langsung itu. Ampasnya tak beli, wah 2.000 rupiah sak karung. Itu sudah berbulan-bulan ya? Ya enggak, 2 hari habis. 2 hari habis? Nah kan itu cacing ini 1 hari bertelur 1. Nah, 1 tahun bisa bertelur 300 dengan istirahatnya. Setahun. 1 telur itu telur menetasnya? Isinya 2 atau 3. Netasnya berapa hari, berapa bulan? 7 hari sampai 14 hari. Baru netes ya? Baru netes keluar kecil sekali, itu butuh makan. Kalau kita ternak kotak ukur 1 meter gitu, ngasih makannya nanti terlambat pada bulan ke-4. Wow, ngasih makan berapa aja habis. Karena ya semakin banyak jumlahnya, maka ternak ini itu sangat gampang dan mesti saudara-saudara kita yang pernah belajar di tempat kami itu, loh Pak ini kok banyak sekali cacingnya, ngasih makannya sampai capek. Iya, banyak karena perkembangannya itu cepat sekali. Ya, kalau tempatnya Pak Agus sendiri memelihara cacingnya diberikan media apa dan wadahnya itu apa? Kalau saya wadahnya itu ada kolam besar ukuran 3x3 kolam meter di depan rumah itu yang selalu kami awasi. Kemudian kotak-kotak seperti ini banyak untuk pembibitan, untuk melihat apakah ada cacing liar yang masuk, apakah ada percampuran dengan cacing yang lain, biar murni terus kan nanti rasnya biar tidak nanti kadang-kadang ada peternak baru, Pak mau minta bibit, yo ini bawa bibit, biar tidak terganggu jenisnya. Tapi apa pernah kecampuran, Pak? Selalu, kita kan ngambil jerami dari sawah, iya. gitu kan, di sana ada campur. Iya. Telur-telurnya juga netasnya netes di situ. Oh, ini tapi gampang nanti dibuka. Melayu, ini cacing liar ini. Gitu. Dinamakan cacing dia karena loncat-loncat tidak beraturan itu tadi. Oh, pola itu tadi ya. Kadang-kadang saya kalau pas agak lapar ya pinter saya. Melompat. Ya. Ini kok tipes itu alamatnya tadi Pabelan. Ini kok tipes? Ya, itu kantor manajemennya di Tipes. Mana tipes itu untuk tipes. Tipesnya di makro itu masuk sedikit. Ya. Ini ke barat. Nggih. Nanti baru ya Ngulon. Sebelumnya itu Ngulon. Iya. Daerah situ. Oh iya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tentu saja pertanyaan-pertanyaan tidak hanya datang dari kami bertiga, namun bagi Anda yang ingin bertanya untuk di malam hari ini bisa melalui SMS di 0271 081 393 80 9000. Kemudian untuk SMS untuk telepon di 0271 66 1749 dan kita nantikan di 66 1749. Ya. Namun sebelumnya tema cacing kita buka untuk SMS. Pertanyaannya adalah tentang hadis belum? Ini salah ini ya. Ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik bila ingin ikut ternak cacing, bisa atau tidak? Dan caranya bagaimana? Dari Pak Yono Sugarjo. Oh, ini monggo silakan Pak Yono. Nggih, monggo. Ikut ternak cacing bisa sekali. Supaya gampang ikut belajarnya itu pada hari Jumat, diklatnya itu jam 6 pagi sampai jam setengah 11 siang setiap bulan Ramadan.
Oh. Itu nanti bareng sama rekan-rekan sama warga yang nafar Iya. di Colopadu, di Kartosuro II, di Makam Haji. Nah, Berarti bukanya kursus itu iya. 4 hari dalam kali. setahun. Iya, 4 kali dalam setahun. Luar biasa ini. Gratis. Gratis ya, Di karena luar itu bayar. Di luar itu belum bisa melayani. belum bisa Karena ya. kesibukan itu ya. Iya, iya. Iya. Selainnya ternak cacing, ternak apa lagi? Saya ternak. Ya mosok ditanyain. Saya ternak semut ngangkrang nih po ya di anu. Itu benar, ternak semut ngarang juga. Oh iya. Oh iya, itu episode mendatang. Oh, Kita lanjutkan. Ya, kemudian nih dari Mustofa di Karanganyar bertanya, Pak D, cacing nyediain bibit cacing juga tidak Pak D? Terus harganya berapa? Wah ini bagus nih. Iya. Kami itu kalau ngirim bibit cacing itu umumnya untuk penelitian. Oh begitu. Ya, jadi ya mahal 150.000 per kilo. Nah, kalau hanya untuk belajar Ya. kan nggak usah beli sekilo. Ya, ya. Sakon dulu. Hmm. Sakon kan nanti 15.000. 15.000 apa 10.000 boleh. On itu kira-kira berapa cacing? Sakon Ya? itu kira-kira ya 100 sudah cacing. Wih, lebih. Oh, lebih. 500 cacing wong cilik-cilik namanya bibit tok. Cilik-cilik itu wis nanti wis wis Sekilo tadi sak gini Pak Gus. ya Nih. sekilo cacing itu basah itu Basah no. basah. 5 kali ini nek dikeringkan satu ini. Jadi ini itu isinya adalah cacing segini, cacing kering ini, cacing gelondong kering yang tadinya 1 kilo. Ini enak kayak belut. Dicoba Pak, dicoba. Oh, enak ini kayak belut. Oh, ini oh. Delicious. Gurih sekali. Bagi- Kayak belut. Bagi kita itu kita nggak tegel ya. Coba. Saya akan coba, saya akan mempersembahkan kepada penonton bahwa saya itu orangnya juga aneh. Iya. Begitu. Anu ambulan. Loh kayak belut. Nek siji ra krasa. Oh terus ngono lah gitu lah. Lah cilik kok. Oh dari cilik nanti ke besar. Wong biasane entung jati. Kene peningkatan iki, nyirik brambang ning doyan Bismillahirrahmanirrahim. cacing ya. Piye rasane kaya lemah. Siji tok ra iso dikomentari. Biasa. Kayak gereh. Kayak gereh. Kayak welut Kayak gereh. rasane wah. Yang pernah beli obatnya kapsulnya nih Pak Gus. Mm-mm. Itu rata-rata kok rata-rata. Wis nanti Keluhannya apa itu? Mengobati apa? Umumnya mereka itu sakit panas atau emah, Nah, emah. Atau untuk stamina. stamina. Iya, jadi saya itu setiap hari tapi saya saja loh ya. jenengan ya, Pak. Minum segini 1 kali gini sekali minum. 1 hari. Satu. Ya, jadi setiap hari istri saya itu rata-rata 15 kapsul. Anak saya yang SD 7 kapsul. Nek saya 20 kapsul sehari. Gitu loh. Ya, Ini lomba tapi apa? jangan melu-melu lah memang Ya saya. saya tidak akan melu-melu karena kalau penjenengan yang nggak bayar. Nggak bayar. Nah, Kalau dijual berapa? Nah, segini ini 20.000. 20.000. Ya, Sing sing kagungan mboten napa-napa. Lah, Napa-napa. sedina sida 1000 ngemplok Nek- dhewe. Kalau Mbah Kong ke rumah saya Hmm. konsultasi cacing, suguhannya itu kapsul yang mungkin sekilo. Ini monggo. Pakai Yang ini? sendok kriut. Nah, minum terus 20 pakai aqua gratis. Ah, iya. Itu banyak. Apa yang tuh. tentang merek nih gua? Video loh, Jan. Yang merek antai kira masalah. Lah ya liyane kuwi lho. Lah liyane iki mbok kafur. Lah iya kafur. Memang makanya nggak ada aturan pakainya atau gimana Pak? Ya ini kan Herbal hanya Oh. makan alami, sama kita makan belut atau makan lele. Nggih. Ya minum ya kafur, nanti tempat saya ya kafur. punya angan-angan pengembangan produk jadi serondeng cacing gitu apa? Dulu pernah Hmm. mau jadi begitu, tapi malah nggak laku. Malah nggak laku ya. Iya, jadi dulu ada abon, Nah, itu. abon cacing ada. Itu malah orang malah nggak laku roti cacing, jadi roti tawar. Roti tawar kasih Lagi kerungu kasih apa margarin dipipuri cacing 3 kapsul gitu tutup. Malah nggak laku, malah kesuwen.
Ning memang beberapa teman yang putranya itu ndak mau minum kapsul ya itu kayak tawar, kayak margarin, kayak itu, kayak kismis tutup entek. 5 kapsul itu sampai 100 adem awake. Gitu. Salah satu cara untuk dikonsumsikan pada orang. Anak-anak biar mudah gitu. Ini ada yang bertanya dari Arim Sukarjo, kalau beli induknya Ya. berapa Pak? Induk. Ya. Per kilo atau per ekor begitu? Ya. Sama kalau beli induknya boleh, bibitnya boleh, telurnya mungkin nggak boleh karena sulit memilih telurnya. Cilik-cilik. Ya induknya ya boleh. Sama 1 kilo 150.000. Tetapi kadang-kadang kan pengen setor kepada kami. Nah, kalau mereka setor kan cukup murah. Belilah pada teman-teman yang setor itu. Kalau hanya ingin mengembangkan, banyak teman-teman yang menyetorkan cacing basah kepada kami, itu rata-rata kami hargai pada musim cacing besar 25, pada musim sulit 50.000. Musimnya itu kapan saja? Per kilo ya? Per kilo. Gini ini nggih per kilo. Pas gini ini pas gampang-gampangnya pas murah-murahnya. Oh, kalau hujan berarti. Hujan, banyak jerami. Hmm. Kalau pas jerami ndak ada, wah, itu mahal sampai 50.000. Ini malah penuh cacing mesti mana-mana. Ini sebenarnya tadi takut kecampuran cacing liar tadi. Sementara ada orang yang menyetorkan banyak cacing. Nah, ini sebenarnya kalau kita cari itu apakah ada juga di lingkungan sekitar? Tidak. Jadi cacing ini tidak pernah bisa hidup di lingkungan sekitar. Contohnya kita beli apa itu bibit ayam yang luar itu ya 1.000 kita taruh di hutan ya sedina entek. Beda kalau bibit ayam kampung bukan hutan hidup gitu loh. Karena apa? Mereka nggak punya survive-nya enggak ada. Ini enggak ada. Ini dokok ke sini ya limangnya garing di situ. Kayak tisu, malah makan tisu nanti. Manja itu ya. Dia nggak bisa gerak ya kayak ayam itu maju makan mundur ngendok maju makan mundur macet gitu aja terus. Cacing ini ya begitu, maka cacing ini diternak. Kalau cacing liar keluar semua gini ini, dijak syuting ra gelem. Enggak mau. Sama Mbah Kong takut nanti. Ini cacingnya dingin AC ini. Kena AC dingin meneng. Enggak apa tuh, Pak. Enggak apa-apa, enggak akan keluar. Mbok ditaruh di mana dia diem. Kalau lari ambil buang. Karena pasti dia liar. Kalau liar itu amis. Baunya amis. Akhirnya kita cacing liar itu kalau kita taruh sini kita gini-gini kan nanti disabun 2 kali masih amis. Tapi kalau cacing ini mantek darah penuh toh sini nih. Penuh darah cacing karena motong-motong gitu. Terus cuci tangan makan pisang gini terus gelem. Karena apa? Udah enggak amis lagi. Hilang bedanya baunya. ya. Bedanya. Struktur dari organnya itu beda ya. Tapi ini sebenarnya cacing juga bisa buat untuk mancing juga bisa ya ini ya. Bisa, tapi enggak begitu galak karena enggak amis tadi. Kurang mengundang selera ikan. Kurang mengundang. Karena kalau yang liar amis ini enggak amis. Jadi enggak begitu. Ayam kampung sama ayam itu kan lain rasanya. Amisnya kan lain, gurihnya lain. Dan juga lincah yang liar tadi ya, mengundang gairah para ikan-ikan ini. Nomor telepon yang bisa dihubungi ada? Ada. Ini Sebutkan. Iya. kita sebutkan. 08. Ayah, ini beliau Anta Agus Salim. Wah, Anta itu kamu. Ya, Pak Agus Salim, bagi para pendengar yang saat ini sedang menyimak Persada FM, silahkan nomor telepon yang bisa dihubungi beliau Ini adalah langsung di malam ini hari 081 215 11219. Wah, ini sulit ini. Cara menghafalkan ini sulit nih. 81 21 22 wae. 21 511 219. Ya. Oh, begini. Ada metode lagi. 081 2151 1219 ya. 081 2151 1219. Ya, ini juga banyak agen-agen. Wah. Contohnya adalah Bapak Suroto yang ada di Gedongan. Wah, mudah-mudahan malam hari ini
beliau juga pecinta acara wedangan. Satwa itu, pecinta Pecinta satwa. Beliau juga punya ular, punya puyuh. Burung Wah, puyuh. tapi ini kena flu burung. Ya tidak apa-apa. Ini dia. Iya. Diumumkan ini siaran langsung malam ini. Siaran langsung. Ini tanggalnya berapa coba? Makanya nggak Ini tanggal telepon. 18. Jadi pendengar untuk episode tanggal 18 Januari 2012 ini adalah episode cacing begitu ya. Ini pertanyaan berikutnya ini dari Yuda di Purwodadi. Saya mohon jawabnya apa itu? Mas cacing itu buat apa ya? Buat mancing juga bisa. Yuda di Purwodadi nih. Ya udah dicatat Iya. ya cepat Kalau nih. khusus ini kan judulnya cacing obat. Nah ini khususnya apa Pak Gus Salim? Ya, kenapa dikatakan cacing obat? Ya. Karena cacing ini mempunyai kandungan yang lumbrokinase yang tinggi daripada cacing yang lain. Dia juga tidak mempunyai racun-racun yang tidak baik untuk tubuh. Maka cacing ini diakui oleh dunia sebagai cacing obat. Maka di berbagai negara dijadikan biskuit, dijadikan minuman segar, dijadikan Lipstik. roti, lipstik, kosmetik. Karena manfaatnya. Maka cacing ini dijual ke Jepang ya laku, ke Cina laku, ke Arab laku, ke Korea laku, kemana aja laku. Karena memang tapi harus cacing ini, yang lain nggak mau. Iya. Nah, lebih lagi ini sekarang ini sedang tren ini untuk makanan burung. Iya, jadi di pasar-pasar itu permintaan tinggi. Maka adik saya yang di Jogja yang juga ternak cacing itu satu hari 1 kuintal itu habis hanya untuk dikirim ke pasar-pasar itu. Ya, itu karena untuk makanan ini makanan apalagi lobster dulu rame lagi lobster, sekarang burung sedang rame, cacing rame lagi. Wah luar biasa. Apapun ini. peliharaannya, makanannya tetap cacing. Kayak lihat tuh, apapun peliharaannya, makannya tetap cacing. Iya, untuk ikan-ikan aduan, Itu ikan-ikan yang contoh umum. selamat dalam berkata-kata seperti itu tadi. Pinter sampeyan. Ya, baik. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya. Mau nanya, memangnya cacing enak ya Pak? Dari Mukidi. Wah ini. Ayo direne, Di. Pak Iya. Mukidi. Kenal ini? Oh ya, denger suaranya terus tapi enggak anu. Denger masa enggak kenal orangnya. Oh iya. Aduh, Gimana ya, nih? Suaranya gimana Pak? Suaranya anunya gimana? Maksudnya ini apa ini? Rasanya. Ya rasanya. Enak. Wah, Enak ya, kita rasanya. coba. Oke lo anyar. Langsung diupload nih. Landscape. Anyar. Kalau kayak kita makan cacing yang ini, yang apa? Yang ini, ya, Kering? kering ini, Iya. Ya, begitu kita makan kriuk-kriuk itu rasanya pertama itu sensasinya apa nih? gurih. Gurih Setelah setengah menit Ini, Mas. berubah, Ini. menjadi berubah Ini. jadi Hasan. manis. Setelah Iya, setengah menit lagi berubah lagi menjadi pedes. pedes, sensasinya seperti Iya. itu luar biasa. Kok berubah-ubah? Iya. Maka setiap peserta pelatihan itu mesti saya suruh, ayo semuanya Makan. nanti coba. sore pas buka saya ke majelis sana merasakan. Itu betul. Iya Pak, sekarang jadi manis terus lama-lama kok gurih lagi. Ya. Nah, Itu kenapa itu, Pak? perubahan-perubahan rasa itu memang Karena mempengaruhi itu apa indera lidah kita. Tadi mungkin menyentuh Alat depan pengecap saja, itu. ya, kemudian menyentuh yang lain-lainnya, masuk ke dalam sehingga rasanya berbeda gitu. pos. Ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama Hati manis. Pak Agus Salim di Wah, edisi Wedangan yang mengekspos peternak cacing obat. Ya, Bapak Agus Salim Sumhudi. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah ternak buaya untuk diambil kulit. Untuk stamina juga bukan obat kuat, maksud penguat hati. Hihi, ceria Bapak yang ternak lucu. Ini apa? Ini puisi apa gimana? Anak ini biasa. Aduh. Oh, Iya. ini dari Angga Sukarjo. Alhamdulillah wedangan live. Aduh. Iya. Anu apal sih. Iya, ini Mas Angga, sekali-kali Anda harus mengantri peserta wedangan. Ini
penjualan cacing itu di mana saja? Apakah prospek ke depan untuk dunia usaha bagaimana hasilnya? Wah, ini perlu bagus nih pertanyaan. Gimana ini, Pak? Ya, jadi ketika pasarnya saya ini mana ini? ternak cacing itu ternyata orang yang ingin ternak saja beli itu banyak. Untuk penelitian banyak. Terus yang banyak lagi itu memang untuk pakan ternak. Ikan bibit. Pakan peliharaan. Itu mesti butuh cacing. Lele itu blender diberikan. Udang yang kecil butuh cacing. Semua butuh cacing. Ya memang ini besar nanti di blender. Semua butuh cacing. Lah, di produk sampingannya itu apa? Itu hasil media cacingnya itu. Itu pupuk nomor 1. Itu di Ngawi, di sana itu di Dadung itu laku sekali. Anunya itu apa itu? Untuk semangka itu laku sekali. Ya, tanahnya ini. Tanahnya ini. 1 pon tangka itu kasih 2 kilo itu sudah besar sekali dan manis. Manis, besar dan awet. Jadi nanti bisa beberapa hari itu tidak rusak gitu. Itu karena kena media cacingnya itu. Harus kemana lagi jualnya? Ya umumnya ya untuk menjadi obat. Kapsul seperti ini kan ya kita untuk agen-agen ya di Kalimantan, di Surabaya, Jakarta. Dan kalaupun saat ini misalnya Mas Angga tadi bertanya tentang di mana menjualnya, ini sebenarnya Pak Agus sendiri sudah berkenan untuk membeli sebenarnya ya, betul ya? Membeli cacing. Cacing. Ya, tetapi menyetor tadi? Sekarang itu penyetor terlalu banyak. Sehingga saya menjadwal sampean batas 10 kilo. Sampean, Pak saya punya 50 kilo. Enggak, sama cuma 10 kilo. Nah, itu di Bandung itu ada 3 itu jadwalnya mereka 80 kilo. Sejak dulu kan dikurangi sekarang, kurang, tinggal 30. Pak saya kok 30 kilo? Ya karena ada yang baru-baru yang dikit-dikit. Karena nanti sekarang ini Peter bisa 20 orang. Pas musim kemarau cuma 5 orang. Nah ini yang kadang-kadang saya pelihara terus jangan sampai terputus. Karena yang nyetor tuh dulu pernah belajar tempatnya Pak Agus atau gimana? Umumnya begitu. Jadi mereka yang pernah belajar, kan kalau belajar di tempat saya pas hari Ramadan itu kan kapsulnya ini untuk diberikan pada siapa saja yang sakit, dapat cacingnya gratis 1 on. Nanti Pak pulang itu dicoba. Kurang bagus, datang lagi ke tempat kami, konsultasi atau telepon. Oh ya, begini kan lah. Ketika mereka berhasil, bingung loh, wah banget ini. Nah, itu saya kenalkan, kamu ke pasar sana, kamu ke tukang sana, kamu di pinggir waduk Dengklek sana. Oh payu, titipin di toko pancingan itu payu. Sehingga pas ada punya lubang sendiri, ya syukurlah. Jangan mengandalkan saya, karena saya menerima banyak-banyak nih ya. Kebanyakan apalagi nek nyetore sore. Wah, sore masake bengi tidak ngembur. Kalau dijual untuk makanan ternak dengan dikonsumsi sebagai obat itu harganya tetap sama? Sama, tetapi kalau mereka ternak kan untuk binatang-binatang yang mahal. Contohnya ya udang hias yang warnanya bagus-bagus itu. Burung-burung kicauan itu ya. Ya, jalak uren itu dikit-dikit diberikannya. Kalau lantas mereka tidak burung-burung ini tidak pernah panas, Pak. Iya. Subhanallah. Iya. Kaget saya. Panas blero. Manggungnya blero. Ya. Iya. Loh kalau yang buat burung tadi kering apa basah, Pak? Malah macam-macam ya. Kadang-kadang ini dihaluskan, dicampur makanan pelet mereka. Agak pasti dicampurkan, diberikan atau ya macam-macam. Orang tuh aneh-aneh gitu karena saya malah nggak tahu. Saya hanya produsen cacing. Kesaksiannya cukup mengagumkan. Iya. Ini dari saudara kita Budi di Blungun. Oh, jangan menanya. Blungun Blora. Blungun itu mana? Blora. Blungun Blora. Kapsul cacing itu bisa untuk gatel. Enggak, Pak. Oh, ini tanya. Ini malah kok gatel, monggo. Dikasih. Diwaca Jan. Nek kowe
Napa Pak Agus? Ya ndak ada. Ada. Itu bisa, Pak. Cacing dipegang tangan kiri, tangan kanan kukur-kukur. Nah, gitu. Iya. Gatel. Pinter yang kedua. Terus indikasinya Pak dijelaskan Pak. Kalau gatel enggak. Ini Kalau apa? gatal enggak. Umumnya semua sakit dari bibir sampai dubur. Nah, gitu. Apa saja tuh sembuh dari situ. Nggih. Sakit gigi, nah, itu bisa. Ya, sariawan, radang tenggorokan. Terus sampai asma gitu. Ya. Nah, itu bisa. Nggih. Nah, Kalau cuma kalau untuk peneliti cacing tadi dari fakultas mana, Pak? umumnya fakultas kedokteran yang langganan itu ya UNS itu, UNS, kemudian UMS, UMJ, UM, kalau UMS, UMY. UMS itu biologi, fakultas biologi yang udah sering, kemudian IPB belum? dari IPB sudah, IPB Bogor sudah. Kalau di UI itu hanya mengirim cacing untuk praktek siswa apa bukan UI, IKIP. Nah, maaf Ya, saya. cacing itu hanya ada di Nilasari itu aja, Pak. Oh. Lah kesana dari Jakarta kok di sini apa di sana nggak ada cacing? Ya, Berarti mungkin kan ya membuktikan tuh. mungkin ya banyak nih yang Tidak tahu. bisa mengirim paket Weh, sak ini. kotak isinya cacing sekilo bisa praktek. Nah sekarang nek Mbak siswa-siswa kan golek cacing gue praktek ya bingung. Mahasiswa 200 golek cacing kabeh rak repot. Nah, nyo cacinge kan gampang gitu. Padahal dulu waktu kuliah fakultasnya apa jenengan Pak ini? Wah, saya waktu kuliah di FISIP UI aja di Fakultas Ilmu Sosial. Akhirnya Jadi ketemu cacing. akhirnya tidak demo tetapi malah buat cacing ya, Pak. Ya dulu ya demo. Neng bar demo terus wis sekarang nggak usah demo. Sekarang Nulis masih aja. demo membuat cacing. Sekarang demo buat cacing. membuat kapsul cacing. Membuat kapsul cacing. Iya. Dan ini Pak, pertanyaannya ini pasti kalau ini saya tanyakan tidak dijawab. Tapi Ini kita pertanyaan- pakai sih, no. Iya iya. Iya. Ini ada beberapa macam apa kemasan. Oke. Ini kalau yang ini berapa on apa berapa kilo ya? Ini kira-kira 1 on. Ya, 1 on. Yang ya. tadi berapa Ini ya? 100 Ini gram. 1 onan ya. Ya, ini 1 on. Ini. Itu Tapi 1 on. Ini kan hanya untuk contoh tidak dijual. Kalau gelondongan itu berarti 1 on Ini berapa? 1 on ini harganya 70.000 rupiah. Itu sing ning omah mbayangke kuwi bentuk. Budenya banget. Gede kayak kayu Cacing gua. gelondong. Kayu gelondongan. Cacing kering Kok gelondong. bisa gelondongan itu gimana? Ya masih utuh. Oh. Kan ada yang kalau toko-toko Cacingnya masih itu kalau beli bubuk, ya nek bubuk murni nek dicampuri. Nah, nek gini kan ada wujudnya. Oh ya, mau saya beli ini. Gitu. Gitu. Di sendok pakai mangkok diwek sendiri. Ah, Jadi juga laku yang gelondongan gini. laku banyak. Banyak ini. Iya gelondongan. Malah dari 1 kilo ada Ganggu. setiap hari. Yang gelondongan. Oh enggak. 1 bulan itu paling banter 10 kilo yang laku untuk ini. Di antaranya di cabang Tegowano itu juga banyak membutuhkan. Ini kemudian kemasan yang ini kemasan berapa butir ini ya? Ini 250 250 kapsul ya? kapsul. Berapa yang Harganya 250 kapsul? 120.000. 120.000. Ya, ini 10 kali 10-nya ini. Ini kan Itu berapa itu? 25 kapsul, ini 10 kali. Berarti kan ini 20.000, ini 120 ya. Yang beli ini kan umumnya toko. Ya, dikemas pulang. Ya, tidak dijual begini, dikemas ulang menjadi ya berbagai macam botol. Sehari kalau untuk yang besar ini kemasan besar ini berapa kemasan Pak? Yang berapa botol habis Pak? Habis ya rata-rata sejak dulu itu ya paling 9. 9 yang 250 ya? Ya 9. Kalau pas rame musim tipes itu ya sampai 20-an. Ini Pak Geblok ini. Ini goro-goro calon arang ini Pak Loh, ini Geblok. musim kok belum beli kabeh. Oh, ini musim ini. Oh. Seperti
2 bulan yang lalu. Lah itu wah gini ini terus ngantek. Oh. Ngantek pesan besok, ngambil besok. Kirim iki. Ya. Ini Hamzah lho. Saya ingin tahu ini loh Pak. Sebentar, Kung. Iya. Kalau ini yang besar 9 ya setiap hari. Kalau yang kecil sekitar berapa? Sehari? Yang kecil ya sekitar ya 50 40 50. Berarti berasa Ya. digunggung. Dari Abi Mutiker. Ini Mutiker, Abi Mutiker. Nah, Ini pertanyaannya adalah per bulan hasil bersih berapa Pak? Silakan nanti dikalkulasi sendiri ya, begitu. Soalnya kalau jangan ini. loh, kalau ini saya tanyakan pasti tidak dijawab. Begitu lah. Kalau dengan begini pasti dijawab. Ya. Jeng. Napa Kang terus? Nanti loh. Wayah panen tuh cacing kalau usia berapa, kemudian masaknya gimana? Wayah panen. Wayah panen itu Wayah ya panen. rata-rata Istilahnya ya apa ya? 3 bulan. 3 bulan. Ya, jadi Yang mana? kita Sudah seberapa Pak? di kolam itu Sak sodo ini enggak? ya 5-7 cm lah. 7 7 cm gitu ya. Gedenya sedetan minuman yang paling kecil. gede. Sedetan kafur yang kecil itu pas itu. Nggih. Sekarang udah beli udah kawur ya. Udah ganti sekarang. Udah ganti. Nggak pinter nih Bapak ini ya. Ya. Ya, itu. pantesan maju saya. Terus nanti bibit itu di jerami yang banyak tumpuk dulu, kasih bibit 5 kilo, nanti 3 bulan itu sudah bisa jadi hampir 40-50 kilo. Tapi kalau sistem kami tidak begitu. Pokoknya kasih bibit, kasih jerami, kasih ampas kelapa, mendino panen ya panen wae. Pengen panen. Ada panas, panen. Karena tergantung panas bukan menjemurnya. Jadi cacing itu diambil, taruh di kotak, taruh di alas gitu, kena sinar matahari, turun cacingnya. Berungkal terus di bawah tuh 3 kilo. 3 kilo Kayak disaring cacing. gitu ya. Kayak panasnya turun dia. 3 kilo. Nanti baru dimasak. Nah, Direbus. pertama nggak direbus dulu. Gimana? Dimasukkan dalam air ember. Ya, kalau saya akuarium besar gitu, gampangnya ember bunder gitu, dikasih air dari sanyo kecil mupeng airnya. Pompa air ya maksudnya. Pompa air. tuh Iya. mestinya itu. Itu nanti piro itu? 4 jam. 4 jam. 4 jam itu muter terus kena pompa air itu terus Pinter Bapak ini saya seneng. Disemprot air. Lah iya, iya itu pakai disemprot. pompa. Plese bar kuwi iso ngadeg. Nanti kotornya di tengah kotorannya. Nah, cacingnya di pinggir-pinggir itu. Cacing yang cacing yang tadinya warnanya merah jadi putih, transparan bening. Soalnya kotorannya kan udah keluar Bersih. semua. Itu 4 jam itu muter terus itu ya wis mulai bersih. Terus disaring lagi, kotorannya sedot pakai itu selang, selesai. Nah, diambil. Nah, ini cacing yang transparan ini kan udah bening, udah tidak ada kotorannya, sudah nggak ada tanahnya. Nah, itu direbus selama 7 menit saja. 7 menit, diintas lagi, kemudian tadi Itu udah mati ya, langsung mati ya. langsung mati ya. Jadi bismillahnya pada saat masuk tadi, bismillah, gitu. Gak usah dianu ya. Cilik-cilik. Itu ya 5 kilo bareng gitu. Nah, nanti di sentrifugalkan ya ada semacam apa ya, semacam pengering mesin cuci itulah kira-kira. Nanti kan kering sudah jadi kayak mie gitu, terus di blower pakai udara hangat itu 3 jam sama muter gitu. Nah, terus pada jatuh kering di blower lagi pakai udara hangat, terus di oven pakai lampu 100 watt 2 biji. Selama sehari semalam. Berarti 2 hari kan? Iya. Nanti di kotak gitu lampu 100 watt. Udah tinggal tidur. Nanti 2 hari udah kering sekali. Nah, jadi ketika masak itu kita harus memperhatikan jangan sampai enzim cacing itu rusak. Hilang. Maka digodok 7 menit segera diangkat, segera di sentrifugal dikeringkan, segera di blower pakai udara agak hangat, kemudian segera dikasih lampu
segera diangin-anginin terus pakai kipas angin kecil supaya tidak busuk, supaya tidak fermentasi dan sebagainya. Jadi yang paling bagus begitu. Okay. Baik, pendengar, kita masih bersama Pak Agus Salim Sumhuti yang malam hari ini berkenan untuk berbagi untuk tanaman, bukan ternak cacing obat ini. Ternak cacing. Bagi Anda yang ingin kontak dengan beliau ada di 081 2151 1219. Oh, hafal saya sekarang. Ini Pak, apa untuk cacing, oh ya, yang meneliti itu kan juga pasti mengikuti juga cara pengolahan dan lain sebagainya untuk produknya. Adakah sesuatu usulan, apakah wah ini kurang higienis, ini ada masukan-masukan seperti itu? Ya, banyak sekali. Mereka memberitahu mana alatnya apa. Stainlessnya harus stainless yang seperti ini Pak, ini syaratnya begini. Oh ya, terima kasih, beli. Yang stainless yang untuk masak, oh ya ada. Kedua kali lipat. Beli dikasih uang, beli sendiri. Usul mikul loh Mas. Ya dulu pernah dari UNS itu mau memberi pinjaman dana, tapi ya wah nanti kalau ada pinjaman malah repot, enggak usah saja. Iya. Kalau hibah mau. Nah, kalau hibah ya mau. Pinjaman peningkatan ekonomi, wah. belum mampu, kok enggak malah entek, malah balik gini angel, biar gini aja melaku. Gitu. Terus dengan keberadaan produk dari Pak Agus itu sekarang mereka-mereka yang menilai dari produknya Pak Agus ini memang sudah layak di dalam kriteria kesehatan dan lain sebagainya. Ya saya tidak tahu, mereka nggak mengatakan ya layak, tidak. Ya mereka ya ada yang Pak ruangannya harus ada wastafelnya, harus ada ininya, lampunya, kipas anginnya. Ya kasih semuanya, karena setiap saran itu mesti saya ikuti, ternyata manfaatnya besar. Oh Pak beli ini, ya Pak airnya harus begini, ya saya ikuti semua. Lah apakah produk saya baik atau tidak saya tidak tahu, tetapi alhamdulillah banyak orang sembuh dan beli lagi, dan orang ke rumah banyak yang beli, itu saya sudah menandakan wah, alhamdulillah berarti ya cocok. Nek saya nggak ngikutin Ya, nanti. kalau itu saya juga membuktikan sendiri tatkala keponakan saya itu panas, kemudian saya langsung lari ke tempatnya Pak Agus, kemudian saya diparingi malah waktu itu 1 botol atau 2 waktu itu. Kemudian waktu itu disarankan sama Pak Agus untuk meminumkan 4 kapsul waktu itu. Tapi waktu itu ibu saya tidak takut karena ini masih anak kecil, kenapa harus 4 kapsul? Terus dikasih 2, akhirnya 2. Dan mungkin sekitar 2 atau 4 jam kemudian turun demamnya. Itu yang sudah jelas terbukti waktu itu. Itu, dan sampai sekarang pun saya jarang, karena ini belum musim tipes jadinya pakai nunggu musim sekarang. Jadi tidak ada yang stamina barang kan. Itu belum. Futsal ngetok-ngetok juga kembang-kembang. Ini tahan berapa bulan, Pak? Ya, wah ini idenya. Ini kalau kadaluarsanya itu saya itu hanya bertahan 3 bulan. Karena di dalam bubuk ini tidak kami campurkan zat pengawet ya, bahan-bahan pembawa, bahan-bahan dan sebagainya yang itu juga mahal. Dan kalau saya mencampurkan itu harus ada izin dan sebagainya. Sehingga ya nek sakit tipes, nek tumbas gini jangan diingu 3 bulan baru diminum. Jangan menyetok gitu. Lah ya jangan menyetok. Beli, minum. Nggak usah menyetok. Beli gitu ya. Habis beli. Kami pun juga begitu. Yang dimasak, yang laku, yang sudah. Karena kalau disimpan lama nanti enzimnya dan bayaran dan ini ada stok yang tersedia di tempatnya Pak Pak? Ya, saya cacing kering itu selalu stok tuh ada sekitar 6 sampai 10 kilo. Ya kira-kira mungkin ada yang
2 hari lagi expired, penjenengan langsung telepon ke kita saja. Mas, ini 10 kilo sedang dintek iki. Iya. Iya. Kemudian ini pertanyaannya, Pak, untuk obat kanker tulang bisa enggak? Dari Agus di Tengaran. Wah, iya. Monggo. Ya, saya memang bukan tabib. Enggak. Saya juga tidak tahu. Ya, betul. Saya Dulu adalah saya peternak itu cacing. cuma peternak cacing. Loh kok di orang pada datang tempat saya, ada yang penelitian, ada yang apa, memberitahu dikapsuli Mas. Diajak ke tempat toko-toko itu lah, saya tahu akhirnya saya bikin kapsul cacing. Dulunya tuh kapsul ini yang beli hanya toko-toko. Yang ke rumah tuh belum banyak. Lama-lama kok ke rumah juga ada. Ya lama-lama ya wes. Yang datang ke rumah ya ada, yang agen ya ada, yang pernah belajar ya. Jadi kalau mereka belajar tempat saya itu jadi yang impian saya jadi agen. Mau belajar terus memberitahu yang lainnya lah, mulai belajar itu gratis pas Ramadan itu. Gitu. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Suyatno. Suyatno Ngaringan itu mana ya? Ngaringan tuh ngaringan. Ya, pertanyaannya, Mas, cacing itu caranya masak bagaimana? Karena perutnya isinya tanah semua. Dari aku saya nih. Tadi ceritakan Sudah Ya. dijelaskan. Saya mohon jawabnya. Oh, tadi putaran sudah. ulang aja nanti. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya. Apakah produk dan dari Agus Sukarjo, apakah produk kapsul jenengan sudah punya izin, Pak? Oh, ini bagus nih. Ya. Terus umpama jual cacing ke jenengan harganya berapa? Terus kalau mau masak cacing bumbunya apa? Wah. Apa ya? Bawang bumbar beli. Enggak, Pak. Ya, saya pernah ke kantor Depkes di Sukoharjo itu. Iya. Memang kalau untuk mendapatkan pom Depkes itu biayanya cukup mahal dan mestinya ya rumit dan lama. Kemudian beliau menasihatkan kalau tidak diedarkan ke toko-toko, di rumah saja itu tanpa Depkes tidak apa-apa. Nanti akan terkait dengan pembuatnya. Mereka tahu dulu beli di sini begitu. Nah, kecuali kalau ini nanti disediakan di apotek akan di razia dan diambil dan diusut siapa pembuatnya. Gitu. Maka saya tidak pernah menitipkan di toko-toko atau apotek lah. Nanti bagi para toko herbal yang sudah punya izin mengambil ini, gitu. Mereka meneliti sendiri. Oh ya, ini layak untuk kami jual. Mereka jual. Gitu. Ya, tapi kalau enggak, kalau toko atau apotek saya juga nggak bisa ke sana karena nggak ada Depkesnya. Pasti diambil sama. Betul. Jadi memang Memang kedepannya perlu juga memikirkan hal itu ya. Insya Allah. Dan sepertinya Pak Agus ini sangat welcome terhadap masukan-masukan yang baik begitu ya. Kan legitimasinya kan mulai dari Depkes sama POM. MUI. Ya, BPOM. Wah, Ya. di POM itu Iya. MUI juga kan kalau ada kan logonya dicantumin di situ. Kan biasanya produk-produk semacam ini kan Kemarin ada investor dari Jakarta juga begitu kan, dulunya mereka datang sini gambar merek mereka, Ya. saya tinggal ngisi aja kapsul tutup udah bawa lagi. Tapi sekarang yaudah kalau gitu nanti merek ini saya patenkan, biayanya sekian, ada sekian, saya hitung saya nyetornya ke sana berapa bulan gitu, baru nanti ini ya kita belum selesai negonya, intinya begitu. Ya. Nggih. Baik Pak Agus, sepertinya kebersamaan di malam hari ini Alhamdulillah. sudah ada di penghujung acara. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah suatu saat nanti bisa hadir lagi dengan kesempatan yang mungkin yang lebih baik lagi. Kalau perlu nanti teman-teman yang pernah meneliti keberadaan cacing juga bisa hadir begitu kan, lebih Insya Allah. berimbang begitu. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, akhirnya saya Janto, Mbah Kung, Tommy, dan Pak Agus Salim undur diri. Insya Allah kita akan bersua di kesempatan yang lain lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Tommy?